Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras JKN, ngobrol asyik dan santai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras JKN, ngobrol asyik dan santai. Nah, hari ini itu kembali lagi ya bersama saya di sini Rika sebagai host. Sebelum-sebelumnya kan biasanya Mbak Dian. Nah, hari ini tuh kembali lagi sama saya. Selama ini peran saya sudah digantikan sama yang sebelumnya. Tapi hari ini saya ambil alih lagi. Oke, jadi hari ini itu kita akan ngobrol seru tentang bagaimana generasi muda itu bisa ikut berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang makin sehat melalui program JKN. Nah, hari ini tuh kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Duta Muda BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bau-Bau tahun 2025. Nah, untuk mempersingkat waktu, mengefisiensikan waktu, mungkin bisa nih kita mulai dari kakak siapa kalau boleh tahu namanya? Nama aku Arlia Triani Putri. Oke, mungkin Kak Arlia mungkin bisa kenalan dan sapa-sapa sobat Ngobras JKN yang nonton pada sore hari ini. Halo teman-teman sekalian, selamat sore ataupun selamat pagi, selamat malam dan sekalian. Halo, kenalin aku Arlia. Jadi aku biasa dipanggil Arlia dan aku sekarang berada di bangku kelas 12 SMA, yaitu aku SMA di SMA 2 Negeri 2 Bau-Bau. Hai. Oke, sekolah dari SMA Negeri 2 Bau-Bau ya? Iya, Kakak. Oke, kebetulan juga saya alumni dari sana ini. Oh my god. Tapi udah berapa tahun yang lalu sih, kita alumni 2019 saat itu. Sekarang sudah 2000 berapa? 2025, sudah tua. Tapi tetap aja nggak sih masih aura-aura mudanya? Oke, mungkin kita pengen tahu nih, gimana sih Arlia rasanya bisa terpilih jadi Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2025. Ini kan program pertama di tahun ini. Gimana rasanya jadi angkatan pertama? Tentu menjadi angkatan pertama sekaligus ini pengalaman pertama saya sebagai duta muda, apalagi duta muda BPJS Kesehatan. Pertama saya merasakan perasaan yang haru, juga sekaligus terkejut karena mendapatkan kepercayaan menjadi duta muda BPJS Kesehatan di kantor cabang Kota Bau-Bau. Dan hal ini tentu membuat saya kayak merasa, oh saya pantas ya. Jadi ya seperti itulah, saya merasa senang sekaligus terkejut di saat bersamaan. Oke, apa sih yang memotivasi kamu untuk bergabung dan menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan? Pertama, motivasi saya itu tentu ingin menjadi bagian dari pemuda-pemudi yang aktif dalam menyebarkan informasi mengenai BPJS Kesehatan. Terutama tuh pada sekitar teman-teman sebaya saya, para remaja yang akan tentu kami sebagai generasi muda tentu akan menjadi generasi penerus bangsa. Sehingga hal tersebutlah yang membuat saya kayak merasa, oh jadi Duta Muda BPJS ini penting banget, apalagi untuk melanjutkan keberlanjutan dari program BPJS sendiri. Oke, ngomong-ngomong soal BPJS, coba kita uji Arlia. Arlia, BPJS itu sebenarnya kepanjangannya apa sih? Kepanjangan dari BPJS sendiri yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oke, gitu, ternyata tahu dia guys. Saya kira hanya mau ikut-ikut FOMO, ikut-ikut duta muda, yang penting jadi duta. Mau tidak tahu apa BPJS. Kalau tidak tahu Arlia kayaknya akan ganti. Kita akan ganti kelarmu. Oke, kalau begitu bisa nggak diceritakan proses seleksi atau tahapan hingga akhirnya kamu terpilih menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan? Oke, tahap seleksinya sebenarnya sesingkat itu teman-teman. Jadi aku tuh cuma dikasih sekitaran pas awal masuk surat itu di sekolah. Kan itu ada surat undangan kakak. Di sekolah itu tanggal 26 September. Pas aku dikasih lihat sama guru aku baca itu terakhir pendaftarannya tanggal 29 September. Bayangin teman-teman, dari tanggal 26 sampai tanggal 29 aku cuma dikasih 3 hari untuk berpikir bagaimana caranya membuat video mengenai temanya JKN. Ya, jadi situ aku pertama untuk 1 hari
aku minta waktu 1 hari itu sekedar memikirkan aja, gimana ya cara bikin videonya atau bagaimana ya isi dalam video tersebut. Nah, terus pas aku baca-baca ternyata itu sudah dikasihkan contohnya juga, contoh temanya. Jadi aku kayak bisa nih ambil dikit-dikit. Nah, ya udah pas tanggal 27 pagi aku udah mulai prepare soal teks-teksnya dan juga udah mulai cari searching juga mengenai BPJS, JKN dan segala macamnya. Dan akhirnya pada tanggal 27 malam, yang malam abis pagi baru memikirin, terus malamnya baru menyusun. Baru menyusun, akhirnya tanggal 28 mulai merekam. Kalau begitu siapa yang rekam itu, Arlia? Kebetulan itu teman-teman saya yang betul-betul banget mendukung dari kegiatan ini. Itu bisa nggak sih kakak mention namanya? Boleh. Bisa. Dia itu Farok Muhammad sama Fabian Kaisar Malik. Sama itu juga dari dukungan Bu Eva sendiri yang membuat saya jadi kayak merasa semangat banget dalam membuat video. Akhirnya di tanggal 28 take video, di tanggal 28 siang, 28 malamnya langsung Farok Muhammad teman aku atau nama sapanya Bayu, itu dia mulai bantu aku untuk ngedit itu video. Akhirnya pas besoknya tanggal 29, besok tanggal 29 yang malam, baru aku mulai upload itu video, mulai mendaftar. Bagus juga ya teman kamu. saling support ya, saling support. Iya, betul. Pernah nggak sih Arlia terpikir kalau kamu yang bakal menang? Nggak pernah sama sekali kakak. Karena jujur dari maaf curhat, pengalaman saya kalau misalnya mengikuti hal kegiatan-kegiatan seperti pokoknya kegiatan-kegiatan lomba, saya nggak pernah merasa kayak kayaknya saya yang terbaik deh, nggak pernah sama sekali. Karena jujur semenjak ketemu sama orang-orang yang lebih hebat dibanding saya merasa kayak ya udahlah cari pengalaman aja dibanding kita sibuk-sibuk jadi yang terbaik, mending kita mencari pengalaman sekaligus mengasah skill kita gitu. Tapi akhirnya setelah saya mendapatkan informasi dari Kak Dian, itu informasi jadi the winner Duta Muda BPJS tingkat kantor cabang Kota Bogor. Jadi saya pas saya baca itu WhatsApp kayak saya gitu. Jadi kayak saya gitu. Oh my god. Jadi ya saya seperti yang saya bilang pertama tadi, saya betul-betul terkejut dan juga sekaligus tidak percaya kayak saya dikasih percaya gitu. Jadi gitu. Pernah nggak sih sebelum, kan itu kalau saya nggak salah itu buat video ya, kan? Pernah nggak sih sebelum upload kamu cari-cari dulu yang lain, peserta yang lain kayak bagaimana ya? Cari-cari video peserta lain dan saya merasa kayak sepertinya tidak pantas. Banyak ya yang keren-keren. Banyak banget yang lebih keren dibanding saya. Wah, berarti itu tandanya dari antara banyak yang keren, kamu yang paling keren. Alhamdulillah. Oke, terus siapa sih orang yang paling mendukung kamu selama menjalankan peran ini? Tentu, pertama Bu Eva, bu guru saya sendiri. Terus banyak juga guru dari Semada. Nah, terus kedua teman-teman saya. Pokoknya seluruh teman-teman saya Semada lah, semua nggak bisa saya sebutin satu-satu. Pokoknya semua teman-teman saya dan juga keluarga saya. Ada nggak sih keluarga bilang, Alia, nggak usah ikut-ikut begituan, nanti kamu terganggu sekolahnya atau apa? Pasti ada, apalagi itu pasti orang tua saya. Tapi dengan saya memberikan orang tua saya pemahaman kayak saya bisa untuk menyesuaikan waktu saya, juga menyesuaikan diri saya mengenai segala macam kesibukan saya dan juga belajar saya. Akhirnya orang tua saya memberikan saya kepercayaan untuk mengikuti beberapa kegiatan termasuk kegiatan Duta Muda BPJS Kesehatan ini. Kalau saya tidak salah ini bakal ada jenjang selanjutnya kan? Iya. Ngomong-ngomong, Arlia kamu kelas berapa? Oh ya, aku tadi udah sebutin aku kelas 12 SMA. Kelas 12 itu berarti kelas 3 SMA ya? Iya. Terus cara membagi waktu antara mau belajar pelajaran sekolah sama fokus ke jenjang lomba Duta Muda selanjutnya itu bagaimana kamu membagi waktu kamu? Tentu pertama saya mengutamakan dulu belajar, bukan berarti saya mengesampingkan hal ini. Karena sebagai Duta Muda juga kita tentu diberikan yang namanya tanggung jawab yang begitu besar apalagi untuk sekedar yang namanya menyandang gelar Duta Muda ataupun memakai selempang ini selempang yang begitu berat tanggung jawabnya. Sekian. Dan juga saya juga mulai berpikir kayak nggak mungkin kan saya kesampingkan, apalagi saya sudah mulai ujian kayak ya saya membagi dengan
kebijakan-kebijakan yang begitu menyulitkan diri begitu. Tapi yang penting itu manfaat juga lah untuk kedepannya. Tapi enjoy kan? Ya alhamdulillah enjoy. Nah, tadi kan kamu bilang ini selendang ini berat tanggung jawabnya. Kalau gitu kita bahas soal apa sih peran, bisa nggak sih ceritakan sebenarnya apa sih peran dan tugas utama seorang duta muda BPJS Kesehatan? Jadi kita sepenggal-penggal dulu kalimat ya. Duta muda itu kan kalau pegawai dari BPJS Kesehatan kan disebutnya duta ya. Dan kalau misalkan kita sebagai remaja yaitu duta muda, otomatis kita sebagai generasi muda ini tentu memiliki peran sebagai duta muda, yaitu pertama mengedukasi teman-teman sekitar kita, terutama para remaja mengenai BPJS Kesehatan. Nah, mengenai manfaat, terus mengenai hak dan kewajiban dalam program JKN. Nah, juga kita tentu perlu yang namanya memberikan informasi yang benar mengenai BPJS Kesehatan, terutama di media sosial ataupun kegiatan offline. Nah, serta kita memberikan kayak edukasi yang paling penting banget mengenai BPJS Kesehatan, terutama di usia muda. Oke, kalau begitu semenjak kamu terpilih jadi duta muda BPJS Kesehatan kantor cabang Bau-Bau, pulang ke sekolah, ada nggak sih yang bertanya kayak tentang dunia BPJS Kesehatan, seputar BPJS Kesehatan, ada nggak sih yang nanya-nanya ke Arlia? Apalagi kan Arlia sekarang sudah menyandang status sebagai duta muda. Tentu pernah, dan pas saya cerita aja ya kakak, itu pas saya selesai dari terpilihnya sebagai duta muda dan penyerahan selempang dan segala macamnya itu, saya langsung balik ke sekolah tuh, tiba-tiba teman saya bilang kayak, memangnya apa peranmu sebagai duta muda ini di BPJS Kesehatan? Of course saya langsung jelaskan kayak, tentu kita membantu BPJS Kesehatan dalam memberikan segala macam informasi di kalangan-kalangan para remaja. Apalagi kan kita sebagai remaja generasi penerus bangsa ya. Nah, terus ada lagi teman saya tanya kayak, bedanya BPJS Kesehatan sama JKN ini apa sih? Nah, terus aku jawab tuh kayak, aduh, BPJS itu badan yang menyelenggarakan, sedangkan kalau JKN itu programnya gitu. Terus ada pasti banyak lagi pertanyaan kayak apakah KIS itu sudah diedarkan atau diratakan di seluruh daerah Indonesia. Jadi jawabannya itu lebih dari 98% penduduk Indonesia sudah mendapatkan jaminan kesehatan. Nah, gitu jawaban saya sih kakak. Wah, luar biasa Alia. Hampir 99% kamu sudah mengetahui tentang ini ya, tentang BPJS Kesehatan untuk materi umumnya. Kalau begitu Alia, dari mana sih kamu belajar tentang BPJS Kesehatan itu sendiri? Oh ya, sekitaran tanggal berapa ya? Aku lupa kakak. Tapi pernah kita diberikan yang namanya edukasi mengenai pembekalan sebagai duta muda. Kita diberikan berbagai macam informasi mengenai BPJS Kesehatan, JKN juga literasinya. Dan mengenai MBG juga kita diberikan segala macam pembekalan sebagai duta muda itu. Oh iya. Secara daring. Oh iya. Terus bagaimana kamu sebagai duta muda itu bisa menyebarkan informasi terkait dunia BPJS itu ke generasi muda? Tentu kita, terutama di lingkungan sekolah kamu. Tentu pertama kita dengan aku tuh tipikal kakak yang suka cerewet. Jadi kalau misalnya apapun yang ini aja sudah cerewet. Jadi kalau misalkan ada informasi yang aku ketahui, aku bakalan kayak seret teman-temanku kayak, kalian dengar dulu saya cerita. Pokoknya sama cerita tentang BPJS. Nah, terus saya jajarin mereka untuk dengerin saya cerita. Terus kedua, akan saya manfaatkan yang namanya teknologi. Apalagi kayak media sosial. Nah, itu apalagi di Instagram, pasti karena banyak juga teman-temanku yang ikutin saya, apalagi saya ikutin teman-temanku. Jadi pasti kalau misalkan saya mengunggah sebuah informasi mengenai BPJS Kesehatan, pasti mereka bakalan baca. Walaupun sedikit sekali, kalau misalnya dibilang walaupun kayak kita sekedar untuk scroll, tapi kalau misalkan mereka sudah penasaran, pasti mereka bakalan baca begitu. Gen Z banget. Oke, kalau begitu menurut Arlia, kenapa anak muda itu perlu tahu tentang BPJS Kesehatan? Pertama, kita sebagai generasi penerus bangsa ya, perlu tahu banget untuk keberlanjutan dari program, untuk mengetahui dari JKN ini sebagai generasi untuk keberlanjutan dari program ini. Dan yang paling penting lagi, sakit itu nggak kenal usia. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba
sakit, dan kalau misalkan kalian sudah mengetahui mengenai jaminan kesehatan, pasti kalian gak bakalan takut lagi soal biaya, karena hal tersebut sudah di cover oleh BPJS Kesehatan dan JKN, teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong, Alia sudah pernah menggunakan kartu JKN-nya untuk berobat atau apa? Kalau aku belum pernah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah selama ini sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Semoga kedepannya juga selalu sehat dan walafiat. Amin. Kakak juga. Amin, amin, amin. Oke, sebelum kita menutup podcast hari ini kan sudah lumayan nih, sudah hampir 10 menit kita berbincang-bincang. Mungkin Alia, apa pesan kamu untuk generasi muda yang sedang nonton sekarang tentang pentingnya punya JKN? Untuk pesan aku tuh kayak kita mesti yang namanya mulai peduli terhadap orang-orang sekitar kita, peduli terhadap diri kita, dan juga kita mesti membuka pemikiran kita mengenai BPJS Kesehatan ini. Karena dalam slogan BPJS Kesehatan kan gotong royong untuk bersama. Jadi walaupun kita alhamdulillah tidak tiba-tiba sakit ataupun tidak memakai kartu BPJS ini, kita tetap bisa menolong teman-teman di sekitar kita ataupun masyarakat di sekitar kita untuk biaya perobatan. Nah, jadi pesan aku, ayo kita mulai peduli terhadap orang-orang sekitar kita, terhadap diri kita, dan terhadap keberlanjutan dari program ini, karena program ini betul-betul bermanfaat sekali untuk keberlanjutan dari pelayanan kesehatan di masyarakat kita, terutama di Indonesia ini. Harapan kamu untuk ke depan untuk BPJS dan generasi muda Indonesia apa? Harapan aku untuk BPJS Kesehatan tentu ingin sekali BPJS Kesehatan terus merangkul generasi muda dalam kolaborasinya ataupun dalam kegiatan-kegiatan literasinya, karena betul-betul kami sebagai generasi muda penerus bangsa ini betul-betul membutuhkan sekali hal tersebut. Dan juga sebagai pesan untuk kepada generasi muda, yuk kita bersama-sama bukan hanya sebagai pengguna pelayanan ini, tetapi juga sebagai agen untuk mengedukasi orang-orang sekitar kita mengenai BPJS Kesehatan, dan juga kita perlu yang namanya meluruskan segala macam informasi yang berada di luar sana mengenai BPJS Kesehatan. Luar biasa. Dari tadi nih Alia jawabnya cepat. Maaf. Cepat. Terus berbobot. Amin. Cantik. Pintar. Amin. Sempurna, hampir sempurna anak ini. Dari tadi tuh saya terkagum-kagum, guys. Sampai saya tidak bisa lagi saya tidak tahu mau bicara apa setelah ini. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir saya kepada Alia. Untuk hari ini, terima kasih untuk seluruh Sobat JKN yang sudah menonton podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Alia karena sudah bersedia untuk datang sore hari ini di kantor BPJS Kesehatan. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. See you! Dadah!